Oh, apa yang aku cari? Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu baru-baru ini berada di surga ke-9 dan ke-7, tetapi kamu sangat sibuk. Kamu juga ingin berbicara dengan kamu, tetapi kamu tidak mau mengganggu kamu. Yah, yang disebut kesibukan Lu Qingfeng, tentu saja, adalah kesibukannya dengan Meng Zimo, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Miao Xianyu, Bi Qingyu, dan istri Ming Yuxin. Kakak laki-laki, kapan kamu akan mencarikanku saudara ipar perempuan? Mu Yun tersenyum. Bagaimanapun, saya belum pernah melihat wanita di sekitar kakak laki-laki saya selama bertahun-tahun. Aku tidak bermaksud berada di sini. Kakak laki-laki, apakah kamu menyukai pria? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Lu Qingfeng melirik Mu Yun, tersenyum dan berkata, ya, adik laki-laki, aku hanya mencintaimu dalam hidupku. Oh, Lu Qingfeng berkata lagi, baiklah, kamu bilang kamu ingin menemukanku. Ada apa? Di mana Cener? Aku belum pernah melihatnya. Haruskah ayah dan anak kita bertemu? Lu Qingfeng mengangkat alisnya. Kenapa kita tidak bertemu ayah dan anak kita? Setidaknya itu putra sulungku, putra tertua dan cucu dari penggembala kita, dan penerus masa depan. Tapi Lu Qingfeng berkata sambil tersenyum, penerus. Apakah kamu masih percaya ini? Putra dan cucu tertua, tidak bisakah putramu yang lain? Mu Yun berkata lagi, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, dan Mu Tianyan terlihat tidak dewasa. Jika aku menjadi satu-satunya kaisar dewa di dunia di masa depan, itu adalah urusan keluarga besar. Mereka tidak dapat melakukannya. Petik 2. Lu Qingfeng segera berkata sambil tersenyum, oke, aku akan mengajakmu menemuinya. Ya, Lu Qingfeng mengayunkan pedang panjang di belakangnya, dan tubuh pedang itu memotong ke depan, yang sepertinya memotong saluran secara langsung. Dia meraih lengan Mu Yun dengan satu tangan, dan keduanya segera menghilang. Sekali lagi, ini sudah berada di benua yang luas. Lu Qingfeng melangkah keluar, dan dalam beberapa kilatan, dia telah melintasi ribuan mil dengan Mu Yun di daratan benua. Segera, mereka berhenti di sebuah gunung dan melihat ke bawah. Pada saat ini, ada suara gemuruh bumi di daerah pegunungan, dan bau teror menyebar. Di daerah pegunungan, hanya terlihat seorang pemuda yang memegang pedang panjang, gas pedang meledak di tubuhnya, dan bau teror menyebar. Anak laki-laki itu berpakaian putih, tapi dia berlumuran debu dan darah. Dia terlihat kotor, dengan sedikit kelelahan di antara alisnya dan wajahnya yang pucat. Posturnya terlihat seperti Mu Yun. Dia tidak terlalu tinggi dan kuat, sedikit kurus, dengan sedikit halus di antara mata dan alisnya. Ini sangat mirip dengan Mu Yun. Selain itu, matanya yang gelap dan fitur wajahnya yang tampan lebih mirip Qin Mengyao. Anak itu sudah sangat tua. Mu Yun tertegun sejenak. Lu Qingfeng berada di sisinya dan berkata, dalam analisis terakhir, dia telah dilahirkan selama puluhan ribu tahun. Sekarang dia terlihat seperti remaja dan tidak bisa dianggap dewasa. Lihatlah anak-anakmu. Mereka semua seperti ini. Mungkin ada hubungannya dengan takdirmu. Pada saat ini, pemuda berbaju putih itu bertarung dengan ratusan hewan buas di sekitarnya dengan pedang. Wilayah Raja Dunia, Mu Yun terkejut dan berkata, sangat cepat. Bakatnya tidak lebih buruk dari kamu dan Qin Mengyao. Pada saat ini, pemuda itu memegang pedang dan melakukan pembunuhan. Seekor binatang buas jatuh ke tanah dan mati, dan pemuda itu tampak semakin menderita. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan terdapat ratusan luka mengerikan, yang masing-masing tampak fatal. Namun meski begitu, anak laki-laki itu tetap memegang pedang panjang di tangannya dan tidak pernah santai. Kakak laki-laki, tidak apa-apa. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu tidak boleh terlalu keras dalam melatih murid. Saya pikir dia telah mencapai batasnya. Ketika Lu Qingfeng mendengar ini, dia mengabaikan Mu Yun. Pada saat ini, Qin Chen, yang hampir berada dalam situasi putus asa, tiba-tiba meledakkan ribuan pedang Qi yang mengerikan di tubuhnya, dan nafas momentum pedang naik ke langit. Mati, roh pedang yang mengerikan meletus, dan tubuh binatang buas meledak secara tiba-tiba. Melihat adegan ini, Mu Yun menjadi linglung. Kekuatan pedang. Saat ini, Lu Qingfeng tidak terkejut. Jelas, bukan 1 atau 2 hari bagi Qin Chen untuk memahami potensi pedang. Ada bunyi letupan dan terdengar saat ini. Hewan-hewan ganas di sekitarnya mati. Qin Chen tidak dapat mendukungnya lagi. Dia jatuh ke tanah dan tersentak. Pada saat ini, di antara mayat-mayat itu,
ada beberapa binatang buas, seolah-olah mereka sedang mengebor tanah, membunuh Qin Chen selangkah demi selangkah. Mu Yun tampak tegang dan berkata, apakah sekarang baik-baik saja? Lu Qingfeng masih melarang. Tiba-tiba, binatang buas seperti serigala hitam melompat dan melompat ke depan Qin Chen. Qin Chen tidak tahu dari mana kekuatan lahir di tubuhnya saat ini. Tak disangka, meletus lagi. Dia membunuhnya dengan pedang dan langsung dengan cakar serigala hitam. Pertarungan dimulai lagi. Tubuh Qin Chen sudah terhuyung-huyung, tetapi dia tidak pernah dikepung oleh beberapa serigala hitam. Waktu pembakaran dupa lainnya telah berlalu. Beberapa binatang buas terakhir mati. Qin Chen juga langsung berbaring di atas serigala hitam dan tersentak. Saat ini, dia tampak kelelahan dan meminum darah serigala hitam. Mu Yun sama sekali tidak bisa melihatnya. Sosoknya melintas di depan Qin Chen. Minumlah ini yang kudapat di istana Kaisar Chang. Namanya Yun Ling Sui. Minuman bisa menyembuhkan banyak luka di tubuhku. Mu Yun berkata dengan wajah tertekan. Qin Chen mengambil alih labu ungu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai minum. Sampai saat ini, Lu Qingfeng baru saja muncul. Menguasai. Melihat Lu Qingfeng, Qin Chen berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, saya hidup kembali. Baiklah, Lu Qingfeng segera berkata, dia adalah ayahmu, Mu Yun. Qin Chen memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya tahu. Qin Chen menjelaskan sambil tersenyum, meskipun aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku selalu melihat fotomu, ayah. Mu Yun memandang Qin Chen berpakaian putih dan kotor, dan wajahnya penuh darah dan keringat. Untuk sesaat, dia tidak tahan. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengusap kepala Qin Chen, memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, anak baik. Qin Chen, kamu seharusnya tidak mencapai batasnya. Lu Qingfeng berkata saat ini. Qin Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Sepertinya lain kali perlu diperkuat. Masih perlu penguatan. Mu Yun segera berkata, oke. Mu Yun bukanlah ayah yang baik, melainkan anak yang kalah. Dia hanya melihat pengalaman putranya. Ini sangat berbahaya. Perlukah kita memperkuatnya? Ini bukan kultivasi. Itu membunuh hidupmu. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Guru berkata, selama kamu tidak bisa berlatih sampai mati, berlatihlah sampai mati. Tidak, Mu Yun berkata langsung, lagi pula, kamu tidak dipanggil Qin Chen, tapi Mu Chen. Jangan biarkan orang lain berteriak satu persatu di masa depan. Kamu adalah putra Mu Yunku. Qin Chen menggaruk kepalanya dan berkata, saya terbiasa berteriak. Itu tidak mungkin. Lu Qingfeng memandang ayah dan putranya dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu kepadanya, bicaralah saja dengannya. Aku tidak akan mengganggumu. Sepatah kata jatuh, dan Lu Qingfeng berbalik dan pergi, ayo duduk. Pada saat ini, Mu Yun membawa putranya ke satu sisi, duduk di atas batu biru dan berkata, buka pakaianmu. Baiklah. Qin Chen lalu berkata, ayah, lupakan. Kenapa kamu malu, anak muda? Ayah punya cairan penyembuh di tubuhnya. Aku akan mengoleskannya padamu untuk menghindari luka tersembunyi. Lalu Mu Yun membengkokkan jarinya. Bahkan jika Qin Chen tidak mau, tidak ada yang bisa ditolak. Dengan desisan, pakaian Qin Chen retak. Dia hanya melihat bekas luka yang mengerikan di sekitar pemuda itu, di seluruh tubuhnya. Ada yang merupakan bekas luka lama yang sudah ada bekasnya, namun ada pula yang merupakan bekas luka baru yang disertai darah. Mu Yun merasakan sakit di hatinya pada pandangan pertama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan botol dan kaleng, membukanya, menuangkan labu ungu ke Qin Chen, membersihkan lukanya, dan perlahan mengoleskan obat ke Qin Chen. Saat lukanya diolesi bedak dan obat cair, Qin Chen langsung memperlihatkan giginya yang kesakitan, dan wajah tampannya tampak lancip. Nyeri. Oke, tidaklah memalukan untuk menangis ketika itu menyakitkan. Mu Yun berhati-hati saat ini. Qin Chen menyeringai dan berkata, ayah, kamu akhirnya datang menemui saya. Baiklah, Mu Yun berkata perlahan, ayah, aku telah terbunuh di mana-mana selama bertahun-tahun. Aku hanya tahu kamu aman di perbatasan Phoenix. Nanti, aku lega karena ada kakak laki-laki yang menjagamu. Anda, meski ayah dan anak ini bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka sepertinya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Saat berbincang, mereka lebih seperti ayah dan anak yang tinggal bersama setiap hari. Ayah,
Apa yang sudah kamu capai? Kaisar setengah langkah. Yah, ini lebih buruk dari ibuku dan lebih buruk dari tuanku. Qin Chen menggaruk kepalanya. Ibumu mungkin tidak sekuat aku. Mu Yun berkata, ayah dapat membunuh calon kaisar. Ada banyak cara. Dia belum menyelesaikannya. Kembali dan bunuh kaisar surgawi untuk kamu lihat. Bagus. Qin Chen menyeringai dan berkata, tetapi putraku juga bisa membunuh kaisar kuasi dan kaisar surgawi di masa depan. Ayah, tunggu aku. Yah, kata Mu Yun saat ini. Tidak ada alasan. Tiba-tiba matanya merah dan air mata mengalir. Ayah, kenapa kamu menangis? Qin Chen tercengang. Saya tidak menangis. Obatnya terlalu mengasyikkan dan berasap. Alasan yang tidak masuk akal. Pada saat ini, Mu Yun memandang Qin Chen, tetapi hatinya tak tertahankan. Faktanya, Mu Yun bukanlah orang yang baik hati atau pengecut. Dia juga benci air mata. Selama bertahun-tahun, menghadapi banyak situasi putus asa, saya lebih memilih bertarung sampai mati daripada berlutut dan memohon ampun, apalagi menangis. Tapi sekarang, entah kenapa, tidak bisa menahan diri, air mata mengalir. Ayahku tidak kompeten. Mu Yun berbalik dan berkata sambil tersenyum, jika ayah seperti kakekmu, kamu tidak akan seperti ini. Qin Mengyao, Lu Qingfeng dan Ming Yuexin semuanya memiliki hati yang membunuh terhadap Qin Chen. Ini lebih seperti lelucon, tetapi mereka akan melakukannya jika sudah sampai pada langkah itu. Tapi ada apa dengan Qin Chen? Dia juga putra sulungnya. 9 kehidupan sialan ini adalah takdir Tuhan. Dewa kuno sialan, sialan langit dan bumi. Ayah, kamu sudah sangat baik. Qin Chen berkata sambil tersenyum, meskipun anakku tidak bersamamu, dia juga tahu bahwa hidupmu sulit. Ibuku berlatih setiap hari. Nenek dan kakek memarahimu karena tidak berharga sepanjang hari, tetapi anakku menganggapmu sangat kuat. Kentut yang luar biasa. Qin Chen mendengar ini dan terbatuk. Dia tidak mengatakan apapun. Ayah, jika suatu hari salah satu dari kita mati, aku akan datang. Qin Chen tiba-tiba berkata, bajingan, omong kosong. Mu Yun memarahi, kamu harus memikul beban penggembala di masa depan. Qin Chen segera berkata, ayah, saya tidak mengeluh. Apa yang saya katakan juga benar. Aku bukan anak kecil lagi ibu, nenek, kakek dan tuan. Mereka semua bilang aku tahu. Padahal, pada analisa akhir, ada kemungkinan besar seseorang akan mati, dan nasibnya akan berubah. Jika situasinya rusak, pasti lebih hemat biaya jika aku mati. Pak, Qin Chen setengah berkata, Mu Yun menamparkan dan memarahi, jangan bicara omong kosong. Tidak akan pernah ada hari di mana kamu adalah putra Mu Yunku dan tidak ada yang bisa membiarkanmu mati. Ibumu, apa yang dikatakan tuanmu itu salah. Siapa yang tahu apa takdir Kaisar 9 kehidupan? Bagaimana cara menghentikan permainan? Ayah bukanlah orang yang luar biasa dan menawan. Dia tidak sebaik kakek atau ibumu, tapi dia tidak sia-sia jika dia bisa mencapai hari ini selangkah demi selangkah. Mu Yun berkata lagi, jangan mengucapkan kata-kata atau pemikiran seperti itu di masa depan. Jadi begitu, Qin Chen, yang ditampar, tertawa dan berkata, kalau begitu jangan menangis. Aku tidak menangis. Mu Yun mengusap kepala Qin Chen dan kemudian berkata, kamu adalah putraku. Di masa depan, ayahku akan menjadi kaisar dewa terkuat. Aku akan menjadikanmu kaisar dewa dan membiarkanmu mengurus semua penggembala kami dan mengambil alih kelasku. Seberapa besar dunia ini, dan seberapa besar wilayah yang ayahku akan perjuangkan untukmu di masa depan. Namun, kamu akan menjadi kaisar seluruh dunia untuk segala usia. Oke, Qin Chen berkata dengan senyum alami dan tak terkendali, keluarga kaisar bukanlah hal yang hebat. Saya tidak takut pada mereka. Ya, ayah dan anak duduk di atas batu, mengobrol dan berbicara. Setelah sekian lama, Mu Yun berdiri dan berkata, kamu pandai berlatih. Gurumu memiliki ilmu pedang yang kuat. Kamu bisa belajar ilmu pedang darinya. Setelah mempelajari semua kemampuannya, ayah akan membawamu ke nenekmu untuk mempelajari keterampilan susunannya, lalu membawamu menemui bibimu dan 7 Niang untuk mempelajari keterampilan dan mereka. Qin Chen segera berkata dengan wajah pahit, belajar ilmu pedang sudah cukup melelahkan. Apakah kamu harus belajar formasi dan? Ayah, apakah kamu akan membunuhku? Ayah akan memberimu sungai dan gunung yang tak ada habisnya di masa depan. Kamu akan mengambil alih di masa depan.
Bagaimana kamu bisa sukses tanpa ini? Kamu harus belajar. Cheng, anakku mengira dia memiliki bakat yang kuat dan tidak menghalangi. Ini tidak sesederhana saya. Tidak mungkin, ini luar biasa. Ayah dan anak itu saling memandang dan tersenyum. Saat ini, sosok Lu Qingfeng tiba-tiba muncul. Ayo pergi. Mu Yun mengangguk dan berkata, bocah bau, tenanglah di sini. Ayah akan selalu memenggal kepala Kaisar Ming dan 8 Kaisar Surgawi dan menendang mereka seperti bola. Awas, ya, Qin Chen berkata sambil tersenyum, ayah, hati-hati. Ingat, namamu Mu Chen, bukan Qin Chen. Kamu tidak bisa menelepon Qin Chen lagi di masa depan. Lu Qingfeng pergi dari sini bersama Mu Yun. Qin Chen berdiri di sana sendirian dan berbisik, Qin Chen telah menelepon selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa. Sebaliknya, Qin Chen tersenyum. Ayah, hati-hati. Qin Chen terlihat seperti remaja, tapi dia bukan remaja. Dia bisa melihat situasi dengan jelas. Kakek nenek, ibu, tuan, begitu banyak orang yang bekerja keras untuk ayahnya. Kehidupan ayahku tidaklah mudah. Dia baik. Beberapa beban selalu ditanggung oleh ayah saya. Ayah, dengan anak yang berakal sehat sepertiku, aku tidak bisa membenarkan untuk tidak mewariskan properti penggembala kepadaku di masa depan. Qin Chen tersenyum, mengangkat pedangnya dan pergi sementara itu. Di sisi lain, Lu Qingfeng pergi bersama Mu Yun. Kakak laki-laki, kamu dan aku belum pernah berkompetisi ilmu pedang selama bertahun-tahun sejak kita berpisah dari negeri dongeng. Bagaimana kalau kompetisi hari ini? Lu Qingfeng mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, lalu berkata, oke. Di antara mereka, saya tidak tahu dari mana mereka datang ke benua ini. Terpisah ribuan kaki, saling memandang. Karena ini adalah kompetisi, tidak mungkin aku bisa menekan dunia ini. Saat aku mengatakan bahwa aku bertarung denganmu dengan kekuatan Dewa Pedang yang tak tertandingi, kamu dapat mengambil beberapa gerakan. Ya, kata-kata Lu Qingfeng jatuh, dan 3 pedang panjang di belakangnya menembus udara dan melayang di atas kepalanya. Pedang Sun Chen, pedang bulan-bulan, pedang bintang. Saat ini, ketiga pedang itu seperti 3 sinar matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang yang tersebar di mana-mana. Lu Qingfeng mengangkat lengannya, dan 3 pedang dewa segera bergabung menjadi pedang matahari, bulan dan bintang yang sebenarnya, salah satu dari 13 harta karun banjir dan kelaparan. Pada saat berikutnya, pedang panjang diayunkan, dan debu keluar dari udara, membunuh Mu Yun di udara. Pedang ini bukan hanya pedang terkuat dari matahari, bulan dan bintang, tetapi juga tubuh pedang Lu Qingfeng, yang melampaui segala usia, memadatkan konsepsi artistik dan memberkatinya. Mu Yun tampak tenang saat ini. Pedang 9 tripod Xuan tampak mengesankan di telapak tangan, dan 9 pedang palsu dipadatkan. Bunuh pedang Tuhan. Dengan 1 pedang, dunia di sekitar kita tiba-tiba menjadi bergejolak. Di sekitar tubuh Lu Qingfeng, roh pedang memancarkan sinar matahari, cahaya bulan dan cahaya bintang, yang menyatu menjadi satu, seperti matahari terbit, bulan yang cerah dan bintang. Ketiganya adalah satu, dekat dengan Mu Yun. Di sekitar tubuh Mu Yun, nafas pedang meraung dan mengembun di langit, seolah-olah bayangan pedang 10.000 zang lahir, yang langsung terpotong pada saat ini. Boom! Dalam sekejap, pedang Qi bertabrakan dengan pedang Qi, dan langit dan bumi sepertinya terkoyak saat ini. Nafas teror menyebar ribuan mil dalam sekejap. Boom! Boom! Satu gerakan bertabrakan, dan antara langit dan bumi, sepertinya semuanya hancur dan hancur. Setelah sekian lama, Lu Qingfeng berdiri di sana dan diam. Pedang matahari, bulan dan bintang masih memancarkan sinar matahari, bulan dan bintang. Di bumi, Mu Yun setengah berlutut di tanah dan wajahnya pucat. Cahaya pedang 9 tripod Xuan di tangannya juga redup. Di kaki bumi, ribuan mil sekelilingnya, semuanya retak. Tapi pedang ini terhalang. Kamu, ayo lagi. Mu Yun berdiri saat ini. Lu Qingfeng, yang bisa melawan kaisar ketiga tanpa kekalahan, tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik kaisar, tapi dia bisa bersaing. Tapi dia tidak menyangka Mu Yun bisa menahan pedangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Qingfeng, Ye Xueqi, dan Mu Yun semuanya berlatih di bawah gerbang Mie Tianyan di dunia abadi. Kedua kakak beradik ini sering bersaing. Dan setiap kali mereka bertanding, tidak peduli gerakan pedang atau niat pedang, mereka tidak pernah memiliki wilayah untuk ditekan. Begitu mereka berkompetisi,
mereka harus benar-benar berusaha sebaik mungkin, jika tidak maka tidak ada artinya. Pada saat ini, Lu Qingfeng keluar dengan pedangnya lagi, dan Mu Yun juga keluar dengan pedangnya. Antara langit dan bumi, kekosongan terkoyak, dan dua sosok bertarung satu demi satu saat ini. Segala sesuatu di sekitar mereka hancur. Lama, keduanya bertarung dalam 30 gerakan, semuanya merupakan kompetisi ilmu pedang. Dunia berputar, waktu dan ruang akan runtuh. Baiklah, pada saat ini, Mu Yun berdiri dengan pedang, dan lusinan bekas luka mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Seluruh orang itu seperti orang berdarah. Lu Qingfeng masih terlihat terang dan tidak berawan, hanya sedikit terengah-engah. Sepertinya ada kesenjangan besar antara aku dan kakak laki-laki. Sepanjang hidupku aku hanya menginginkan kendo, dan kendo hanya untukmu. Lu Qingfeng segera berkata, adik laki-laki, aku membencimu. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa, lalu berkata, orang tuaku, kakak laki-lakiku, dan Meng Yao telah membayar banyak untukku, dan selanjutnya, aku ingin melakukan sesuatu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Lu Qingfeng segera bertanya. Situasi saat ini di Changlan baru saja mulai muncul. Begitu para dewa dan kaisar kuno muncul, para kaisar dan penggembala tidak akan bertindak mudah. Jangan main-main. Yah, Mu Yun kemudian berkata, kakak laki-laki, aku punya pedang. Bagaimana menurutmu? Lu Qingfeng tercengang lagi. Kata-kata itu jatuh, tetapi Mu Yun meninggalkan 9 tripod pedang Xuan di tangannya. Kedua jarinya digabungkan dengan pedang, dan roh pedang mengembun. Tiba-tiba, konsepsi artistik tubuh pedang Mu Yun dan konsepsi artistik roh pedang ujung jari terintegrasi dalam sekejap, tetapi pada saat ini, antara langit dan bumi di sekitarnya. Tampaknya ada ribuan ki yang tidak perlu berkumpul. Ki sepertinya berasal dari langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan gas dari mana saja. Ini diintegrasikan ke dalam pedang ki di ujung jari Mu Yun dan ke dalam konsep artistik tubuh pedang Mu Yun sendiri. Begitu Mu Yun mengangkat jarinya, pedang ki ditembakkan. Dalam sekejap, pedang itu meluncur keluar, ribuan mil jauhnya, kehampaan meledak, dan raungan yang memekakkan telinga terdengar pada saat ini. Pada saat ini, Lu Qingfeng sangat ketakutan. Mu Yun menyimpannya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, bagaimana? Ini salinanmu sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Mu Yun kemudian berkata, saya memiliki kesempatan untuk memperolehnya. Guru saya tidak meninggalkan 12 ilmu pedang yang telah saya latih selama bertahun-tahun. Selain itu, saya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Sutra Kaisar Kuning, formula tiangan Kaisar Chang, dan mantra naga darah. Aku akan menamainya Chang Sheng Chop. Potong orang biasa. Potong orang biasa. Lu Qingfeng menatap Mu Yun dengan wajah tenang. Dia sedikit gugup dan bersemangat dan berkata, adik, kami semua meremehkanmu, kami semua meremehkanmu. Mu Yun kemudian berkata sambil tersenyum, jadi, kakak, aku masih sangat mampu, kan? Lu Qingfeng terdiam. Jadi, di masa depan, kuharap kakak tidak membunuh Chener dan memilih untuk mempercayaiku. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, meskipun kamu telah melindungiku sepanjang waktu. Untuk sesaat, Lu Qingfeng tidak tahu harus berkata apa. Adik laki-laki, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kami. Aku tahu kamu tidak ingin aku mati, tapi apakah aku akan mati? Kaisar Langit, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao, apakah aku benar-benar lebih rendah dari mereka? Lu Qingfeng terdiam beberapa saat. Saudara laki-laki, harap ingat apa yang saya katakan hari ini. Kata Mu Yun sambil melangkah keluar, dan sosok itu perlahan menghilang. Lu Qingfeng tampak agak sedih saat ini. Ya, pernahkah mereka percaya pada Mu Yun? Karena Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Ye Xiaoyao adalah putra takdir yang luar biasa, mereka mengira Mu Yun jauh di belakang ketiganya, jadi mereka punya ide untuk melindungi Mu Yun. Tapi siapa yang pernah percaya pada Mu Yun? Lu Qingfeng tiba-tiba tersenyum dan berkata, adik laki-laki, begitu. Selama bertahun-tahun, Mu Yun secara bertahap keluar dari jalannya sendiri di bawah tatapan mereka. Pemotongan kehidupan seperti ini sungguh menakjubkan bagi Lu Qingfeng. Selain itu, apa yang disembunyikan Mu Yun? Dia bukanlah putra surga ke-9 yang membutuhkan perlindungan semua orang. Dia adalah salah satu dari Tianjiao di era ini, salah satu dari Tianjiao yang tidak lebih lemah dari mereka Lu. Qingfeng berdiri di sini dan sudah lama tidak pergi.
Hingga suatu saat, sesosok muncul. Kamu Yusi. Lu Qingfeng melihat Ye Yusi muncul di sini dan melengkungkan tangannya. Xiao Yunzi tidak buruk, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, ini sedikit menarik. Lu Qingfeng segera berkata, saudara pendeta itu tidak lebih buruk dari kita dalam hal bakat. Tidak lebih buruk darimu. Tapi Ye Yusi melangkah maju, menepuk bahu Lu Qingfeng, tersenyum dan berkata, apakah menurutmu anakku benar-benar bodoh? Lu Qingfeng tidak berbicara. Ye Yusi berkata lagi, bukankah kamu pergi ke pavilion Tianji dan menghitung sendiri dengan cermin Tianji? Bukankah kamu menghitung untuk anakku? Lu Qingfeng segera berkata, pemimpin pavilion Tianji Jue memang menyimpulkannya untukku, tetapi dia tidak menyimpulkannya untuk adik laki-lakinya. Dia berkata, dia tidak berani. Tentu saja dia tidak berani. Ye Yusi segera berkata, menyimpulkan nasib seseorang berarti kehilangan nyawa dan umur panjang. Jika pavilion Tianji tidak memiliki cermin Tianji, ia tidak akan berani menyimpulkan siapapun sesuka hati. Tapi di tahun-tahun itu, Mu Qingyu menghitung untuk dirinya sendiri, untukku, dan untuk Mu Yun. Tapi saat itu aku memberi perhitungan pada Mu Yun dan langsung memakan dewa kuno sampai mati. Begitu dia mengatakan ini, mata Lu Qingfeng sedikit berubah. Pengurangan nasib adalah mencuri rahasia surga. Ada sebagian orang yang ahli dalam bidang takdir di dunia yang benar-benar bisa menyimpulkan. Pavilion Tianji tidak diragukan lagi adalah pemimpin di bidang ini. Selain itu, keberadaan cermin Tianji ibarat ikan di air. Dari zaman kuno, hingga saat ini, Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Kaisar Ming semuanya adalah tokoh zaman, dan tidak ada seorang pun yang pernah menyulitkan pavilion Tianji. Dan kekuatan ini masih tidak terpengaruh di surga ke-9, yang dilarang pada tahun itu, yang cukup untuk melihat kengeriannya. Sama seperti Lu Qingfeng yang menyimpulkan takdirnya, pavilion Tianji dapat memperoleh harta paling berharga hanya dengan mengandalkan cermin Tianji dan kemampuan Master Pavilion Tianji Jue. Namun, untuk menyimpulkan nasib Mu Yun, dewa kuno dibunuh. Apakah karena nasib Kaisar ke-9? Ye Yusi memandang Lu Qingfeng, tersenyum dan berkata, ya, juga. Mendengar ini, Lu Qingfeng sangat penasaran. Maksudnya itu apa? Ye Yusi lalu berkata, apakah kamu tidak mengerti? Menurut pavilion Tianji, Qin Mengyao adalah orang pertama yang berbakat di dunia Changlan. Pavilion Tianji juga mengatakan bahwa kamu Lu Qingfeng juga memiliki kesempatan ini. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, tetapi ketika nasib Mu Yun dikurangi menjadi setengah, cermin Tianji tidak dapat terus menyimpulkan. Tianji Jue tidak berani melanjutkan. Lu Qingfeng meraih dewa kuno, mengambil esensi darahnya Shou Yuan dan terus menghitung. Petik 2. Tapi meski begitu, itu belum dihitung sampai akhir. Apakah kamu ingin tahu hasilnya? Lu Qingfeng berkata tanpa daya, jangan sembunyikan itu, Tuan Ye. Ye Yusi tertawa dan berkata, biarkan aku memikirkan bagaimana cara memberitahumu. Baiklah, ya ampun takdir putranya adalah yang paling langka dan paling kuat di zaman ini, tetapi juga yang paling menyedihkan di zaman ini. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Qingyu membawa Mu Yun untuk membangun kewarganegaraan Mu di batas manusia. Pada saat itu, Mu Yun adalah pangeran berkebangsaanmu, dan bakatnya tidak ada bandingannya. Dia tidak hanya berada di batas manusia, tetapi juga di dunia. Seharusnya tidak mungkin untuk mengayunkan Qin Mengyao, tapi kamu seharusnya tidak memiliki masalah. Petik 2. Petik 2. Ye Yusi melanjutkan, tetapi karena takdirnya telah dirusak oleh orang lain, yaitu takdir Kaisar ke-9. Menambahkan takdir padanya, tidak hanya tidak meningkatkan bakat aslinya, tetapi sebenarnya membatasi bakatnya. Begitu ucapan ini keluar, Lu Qingfeng berdiri di tempat dengan tatapan kusam. Kata-kata Ye Yusi, jika menyebar, seluruh dunia Changlan akan benar-benar meledak. Maksudmu? Lu Qingfeng tidak dapat mempercayainya, adik laki-laki, jika kamu tidak memiliki apa yang disebut 9 takdir, takdirmu cukup untuk melawan langit dan melampaui Qin Mengyao, tetapi karena 9 takdir ditambahkan, takdirnya terbatas. Bakat juga berkurang. Petik 2. Ya, Ye Yusi berkata dengan lemah, bagaimanapun juga, ini adalah putraku Ye Yusi. Bagaimana bisa menjadi generasi yang vulgar? Pada saat ini, Lu Qingfeng memicu gelombang yang mengejutkan di dalam hatinya. Dia selalu mengajar Qin Chen dan tahu bahwa bakat Qin Chen kuat. Dia selalu merasa itu karena Qin Mengyao.
Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Ye Yuxi melanjutkan, sebenarnya, dari Kaisar Chang kuno, Kaisar Kuning kuno, dan kemudian ayahku, nasib mereka bertiga adalah membantu mereka meningkatkan bakat mereka, tapi untuk Mu Yunlai. Tapi itu membatasi bakatnya. Perbedaannya seperti, ini seperti, Ye Yuxi terdiam dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, ini seperti tong. Ketiga talenta mereka itu seperti air. Mereka tidak dapat mengisi tong tersebut, namun takdir Kaisar Sembilan Kehidupan memberikan kesempatan untuk meningkatkan bakat mereka dan mengisi ember tersebut. Tetapi bakat Mu Yun itu sendiri adalah tingkat ember yang meluap, dan takdir dari 9 Kaisar Kehidupan menekan takdirnya. Biarkan tekanan air yang meluap kembali. Lu Qingfeng masih tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Ye Yuxi berhenti mengatakan apapun dan berkata sambil tersenyum, jangan beritahu bocah bau itu tentang hal itu, kalau tidak dia akan cukup marah sekarang. Jika kamu mengatakannya lagi, menurutku dia akan lebih marah. Lu Qingfeng berkata dengan getir, kalau begitu, bisakah kamu mengupas takdirnya dan takdir Kaisar ke-9? Seharusnya tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu caranya, dan Mu Qingyu tidak tahu caranya. Ye Yuxi berkata dengan serius, Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan ayahku semuanya menemukan ini dan mencoba melepaskan takdir mereka sendiri, tetapi kamu juga tahu hasilnya, Kaisar. Neraka yang melakukannya, di luar kendali, dia harus menyingkirkan 9 nyawa. Jika dia dapat dipisahkan, dia akan berbeda. Jika tidak, dia akan mati. Lu Qingfeng memandang Ye Yuxi dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu sepertinya tidak terburu-buru. Apakah ada gunanya bagiku untuk terburu-buru? Ye Yuxi tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa mengkhawatirkan hal ini? Saat aku melihat ayahku, aku juga sangat khawatir, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik. Jika dia gagal, saya akan bersembunyi bersama keluarga lemah yang terdiri dari wanita dan anak-anak dan terus menunggu kesempatan berikutnya. Lu Qingfeng membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Yuxi benar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mu Qingyu, kamu Yuxi seperti ini, begitu pula dia, dan hanya Mu Yun sendiri yang bisa melakukannya. Nasibnya misterius. Tidak ada yang tahu alasannya. 4725. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Yah, apa yang harus kamu lakukan? Mengkhawatirkannya setiap hari bukanlah suatu cara. Menurutku dia bisa menciptakan gaya pedangnya sendiri. Tidakkah kamu cepat-cepat? Ye Yuxi segera berkata, aku ingin melakukannya, tapi itu terlalu sulit. Formula seni bela diri yang diciptakan sendiri. Ini puluhan kali lipat, ratusan kali lebih sulit daripada kondisi kultivasi. Inilah sebabnya, Lu Qingfeng sangat terkejut melihat Mu Yun memisahkan diri dari rakyat jelata. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Ye Yuxi segera berkata, aku akan menjaga Xiao Chenzi selama ini. Kamu tidak bisa mengajarkan ilmu pedang setiap hari. Salah satu cucu gembalaku, Mu Tianyan, memiliki ilmu pedang yang kuat. Senang rasanya memiliki keunikannya sendiri, dan sang gembala bisa menjadi kuat di masa depan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mengajarinya keterampilan arai. Ye Yuxi segera berkata, setidaknya berikan landasan untuknya agar dia tidak berkembang secara tidak normal di masa depan. Deformitas perkembangan. Anda menyebut anggar sebagai kelainan perkembangan. Mu Yun juga tidak mahir dalam seni dan susunan dan instrumen, tetapi kemudian dia memilih untuk berspesialisasi dalam seni susunan. Xiao Chenzi tidak bisa mengikuti jalan ayahnya. Dia harus mahir dalam seni dan susunan, instrumen dan pedang. Ye Yuxi berkata lagi, anak laki-laki harus lebih kuat dari kakek, dan cucu harus lebih kuat dari anak laki-laki. Hanya dengan cara inilah para penggembala bisa tumbuh dan berkembang. Dengan itu, Ye Yuxi melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum, Xiao Chenzi, nenek datang. Suaranya seburuk serigala bertemu kelinci. Lu Qingfeng berdiri di tempat dan berpikir lama. Aku tahu kamu sama sekali bukan orang biasa. Tiba-tiba, Lu Qingfeng tersenyum dan tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, di sisi lain, Mu Yun kembali ke surga ketujuh. Di keluarga Suiling, dia memasuki lembah dan melihat Ming Yuexin bersandar malas di pagar untuk melihat pemandangan di lembah. Matanya agak cerah saat melihat Mu Yun. Kemana saja kamu?
Melihat Muyun yang datang ke depan tubuhnya, hati Mingyue berkata dengan santai, sangat ingin menemukan Jiwer dan Sinya. Tidak ada apa-apa, Muyun berkata sambil tersenyum, pergi dan lihat debunya. Apakah kamu melihat Lu Qingfeng? Yah, pada saat ini, Ming Yuexin memegang pipinya dengan satu tangan dan mengangkat kepalanya. Mata besarnya yang cerah sangat berair dan menatap Muyun. Apakah kamu menangis? Tidak ada apa-apa. Muyun tiba-tiba tercengang. Apakah dia masih bisa mendeteksinya? Ming Yuexin mengelus perutnya dengan satu tangan. Muyun muncul dan melihat perut datar di hati Ming Yue. Dia berkata tanpa daya, kekuatan apa yang kamu katakan padanya? Saya kira kamu tidak tahu apa-apa. Ming Yuexin terkikik dan berkata, apakah kamu tahu betapa pemalunya kamu? Aku tidak. Bercanda tentang Muyun sepertinya membuat Ming Yuexin sangat senang. Aku sudah memikirkan namanya. Namanya Mu Yuanfan. Tunggangi angin dan ombak dan berlayarlah jauh. Ming Yuexin berkata dengan serius, anakku Ming Yuexin, itu saja. Aku tahu, aku tahu. Muyun berkata lagi, anak baik, cepat keluar. Kakak dan adikmu sedang menunggumu. Hati bulan tersenyum bahagia, cerah dan mengharukan. Saat itu, di luar lembah, sebuah suara terdengar. Patriark, klan Jinling, klan Muling, klan Tuling, dan klan Huoling ada di sini. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Mendengar ini, Muyun memandang Ming Yuxin dengan rasa ingin tahu. Sebagai ketua klan, saya memanggil keempat pemimpin klan. Apakah tidak ada masalah? Ming Yuexin berkata sambil tersenyum, 5 roh telah benar-benar lepas selama bertahun-tahun. Saya harus menemukan cara untuk menyatukan 5 roh menjadi satu, sehingga saya dapat membantu Anda di masa depan. Aku bersamamu. Tidak, Ming Yuexin berkata, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bukan giliran Anda untuk mengajari saya dan membantu saya. Jaga dirimu. Oh ya, Ming Yuexin segera berkata, Wang Xinya dan Jiwer sama-sama berada di Senfu. Selama bertahun-tahun, mereka hampir selalu berada di Senfu, dan kadang-kadang kembali ke aliansi Tianyao dan istana. Surgawi Jiuku, bahasa pembunuh naga dan Mengqianmo merawat mereka dengan baik. Pergi ke Senfu dulu, tetapi kelima roh itu ada di sini. Jangan khawatir. Ming Yuexin dengan lembut memeluk Muyun dan berkata sambil tersenyum, aku bisa menangani ini sendiri. Aku tidak membutuhkanmu. Muyun mengangguk dan melihat Ming Yuexin pergi. Langkahnya keluar dan merobek ruang, dan sosoknya juga menghilang di keluarga Suiling. Langit ketujuh, tanah 55 wilayah, 5 roh, dan 8 aula gurun semuanya terletak di 19 wilayah tengah. Tianlou dan Huangge terletak di 7 wilayah timur. 7 wilayah timur terbagi menjadi wilayah dingin timur, wilayah peradangan timur, wilayah lembah timur, wilayah pegunungan timur, wilayah naga timur, wilayah Yin timur, dan wilayah Tiongkok timur. Di antara 7 wilayah tersebut, wilayah dingin timur merupakan markas Tianlou, yang terletak di utara dari 7 wilayah timur. Wilayah Dongyan merupakan tempat di mana paviliun Huangge berada yang terletak di sebelah selatan dari 7 wilayah timur. Pada tahun-tahun sebelumnya, di surga ketujuh, 7 wilayah timur dihormati oleh kedua penguasa ini. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. 7 wilayah timur telah menjadi penghormatan bersama dari 3 penguasa. Selain menara surgawi dan Huangge, ada satu sisi lagi yaitu Senfu. Senfu yang awalnya didirikan pada tahun itu dipersatukan oleh jutaan orang dan banyak makhluk di kerajaan Donghua kuno, bersama dengan Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei, Istana Yuding, dan keluarga Mo di wilayah Donghua. Pada saat itu, hanya ada sedikit orang menyedihkan yang mendominasi seni bela diri di Senfu. Selama bertahun-tahun, Senfu telah memasukkan Istana Ulat Sutra Es di wilayah Yin Timur dan Sekte Pedang Bulan Darah di wilayah Naga Timur, dan menduduki tanah di 3 wilayah di timur 7 wilayah timur. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 5 roh, 8 aula gurun, aliansi iblis surgawi, dan istana surgawi Jiuku, ia dapat bersaing dengan paviliun Huangge dan menara surgawi. Saat ini, markas besar Senfu terletak di wilayah surga ketujuh Tiongkok Timur, di sebuah kota. Kota yang diberi nama kotamu ini juga merupakan situs istana kuno ibu kota Kaisar Donghua di Muyun. Pada saat ini, di kota pastoral, terletak di tengah kota, inilah inti kota pastoral. Itu adalah sebuah istana, di mana-mana terdapat istana dengan perubahan-perubahan kuno, dan juga terdapat berbagai berkah. Saat ini, ada sebuah istana di tengahnya. Di aula utama, ada banyak sosok yang berdiri.
Di kursi pertama, sesosok tubuh sedang duduk tegak dengan tatapan serius. Sosoknya kekar dan matanya cerah. Dia tampak seperti berusia 20-an, dengan sedikit sikap dingin, arogansi, dan bermartabat. Dan di dalam tubuh, nafasnya tertutup dan membuat orang merasa tidak terduga. Akhir-akhir ini, sering terjadi pergerakan di Tianlou dan Huangge. Lou Qinyi dan Huang Tian semakin tidak sadar untuk menahan bawahan mereka. Seorang pria kuat dari Senfu keluar dan berkata, Tianlou, Huangge, beraninya mereka membuat masalah. Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu bertanya tentang es krim dan darah Chongqiao? Tidak mudah di wilayah Dongyin dan Donglong. Wilayah Dongyin, wilayah Donghua, dan wilayah Donglong terhubung dari utara ke selatan dan terletak di bagian paling timur dari 7 wilayah timur. Selama bertahun-tahun, mereka saling bertikai. Pemuda itu berkata lagi, beritahu kedua wilayah untuk tidak gegabah. Hati-hati terhadap Huangge dan Tianlou kapan saja, tapi ingatlah untuk tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Kenapa? Sekarang paviliun Huangge dan Tianlou masih bisa pamer. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di gerbang aula, yang membuat semua orang tercengang.